Anda mau bertanya atau mau ditanya nih? Saya nanya dulu boleh? Boleh, Baru silakan. kalau ditanya juga nggak masalah. Oke, gini Tat. Saya mau nanya dulu. Kenapa kalau agama Muslim ya, kalau misalnya kita melakukan perlawanan itu kayak nggak terima gitu, Tat? Saya gini, dari dulu kan dulu saya pernah sekolah di sekolah yang negeri lah ya, yang banyak seragam gitu kan, dan saya juga dulu pernah berapa tahun juga dari SD ke SMP tuh di sekolah Kristen gitu kan. Nah, kalau waktu saya di sekolah yang ada campur lah yang saya bilang tadi, negeri gitu kan, mereka itu kayak nggak terima gitu dengan hadirnya kita orang Kristen. Itu kenapa? Kayak kagak terima dengan hadirnya orang Kristen. Bukan gimana ya? Sebenarnya bukan nggak gimana itu? Gini dia Tat. Kenapa mereka kayak lebih was-was dengan orang Kristen gitu? Kenapa? Kayak kejadian yang kemarin yang yang ada acara retreat itu kan, kayak kalau kita melakukan kegiatan agama atau apa gitu yang lingkungannya ya banyak agama Muslim lah, saya bilang terlebih ya, mereka lebih ke kayak membatasi kita supaya kita nggak leluasa beribadah. Sementara kita, maaf nih Tat, ini kan kita bicara fakta ya Tat ya, ya Pak Ustadz ya, jangan tersinggung ya. Kalau kita dengerin kayak saya tinggal di daerah yang banyak Muslimnya, itu kan pasti ya kayak orang Muslim ibadah sampai 5 kali ya, yang memang diperdengarkan dari mulai jam subuh ya kan. Nah kita tuh nggak pernah tuh yang merasa stop dong, kita nggak mau dengerin gitu. Padahal sebenarnya kan kita kayak kami orang Kristen juga, sebenarnya kami juga meyakini ibadah pagi, doa pagi itu. Tapi kita nggak sebenarnya kita lebih ke ngalah sih kalau kayak kami kan, karena saya Kristen karismatik. Ibadahnya itu kan kalau Muslim itu 4:30 ya, udah mulai ngaji-ngaji, bener nggak Tat? Ya kan? Lalu kalau kami supaya kita tidak terganggu, kalau bisa dimundurkan atau dinaikin jamnya gitu. Sementara kenapa kalau di orang Muslim kalau kita ibadah itu mereka selalu kayak merasa terganggu, itu gimana Kak? Baik, gini Bu ya, kalau untuk masalah Muslim merasa terganggu dengan Kristen ini nggak pernah ada ajarannya dalam Islam gitu loh. Iya, nggak pernah musuhilah orang Kristen, nggak ada kayak gitu. Kalau di Al-Quran saya begini menyebutkannya, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fiddin. Allah tidak melarang kamu berbuat baik kepada orang Kristen, berbuat adil kepada orang Kristen, ya, yang mereka tidak memusuhi agama Islam gitu. Jadi kalaunya merasa was-was, merasa itu dari mana gitu loh. Perasaan, jadi mungkin itu perasaan ibu aja, itu yang pertama ya. Mungkin perasaan ibu aja, itu yang pertama. Yang kedua ya, masalah retret ya, susah kali. Retret ya, retret. Kemarin saya baca informasinya dari beberapa media, ternyata yang dibubarkan itu sudah ditegur beberapa kali gitu. Ditegur beberapa kali karena tidak ada izin tempat ibadahnya ya, karena itu sebuah rumah tinggal bukan rumah ibadah. Tidak ada izin operasional ibadahnya. Udah ditegur berkali-kali tapi tetap saja melakukan. Jadi jangan merasa terjolimi gitu. Gitu, sudah ditegur orang berkali-kali ya, diberi peneguran baik-baik, tetap aja ya kayak gimana, artinya kan melawan kan gitu. Itu Mbak, artinya gini ya, bukan termasuk dari ajaran Islam, tapi
masalah peraturan daerah. Peraturan daerah, perda, pemda, pemerintah setempat, nggak ada hubungannya dengan agama, gitu. Mm-mm. Tapi Mm-mm. gini Tat, oke mungkin bisa lah alibinya apa tadi perasaan gitu kan. Tapi kita memang bukan banyak sih, tapi ya udahlah karena gimana pun pasti dan buktinya kan kemarin mereka juga melakukan permintaan maaf kan Tat. Artinya membenarkan itu terjadi dong, karena mereka sudah konfirmasi ada permintaan maaf. Nah, saya sebenarnya sih bukan mau bahas lebih ke situnya, tapi yang mau saya tanyakan itu kenapa selalu Muslim itu Tapi membatasi. tapi saya nggak setuju juga, Bu, yang sampai dihancur-hancur kayak gitu. Nggak bagus itu, nggak bagus. Nah, sebelumnya ini karena memang udah viral aja ya. Sebelumnya juga kayak saya dulu saya waktu SMP di daerah saya juga pernah kita mengalami hal itu. Pernah, tapi udah lama banget karena saya juga sekarang udah 36 tahunan kan. Jadi itu udah berlalu 20 tahun yang lalu. Cuman pada saat itu belum ada yang namanya viral-viral. Dan kalau saya pribadi sih ya Kak, bukan pribadi, keluarga kita juga kita banyak yang Muslim dan kita Ya kan gini, Bu, ya peraturan dari daerah kan biasanya setiap rumah ibadah yang dibangun itu di sekeliling komplek tersebut mempunyai 90 KTP dari rumah ibadah yang dibangun gitu. Jadi kalau masjid ada 90 KTP masjid. Kalaunya gereja ada 90 KTP gereja gitu. Kalaunya itu tidak mencukupi syarat, pasti nggak keluar izinnya, izin ibadahnya atau izin mendirikan bangunannya. Saya kurang ngerti juga di situnya bagian itunya ya. Jadi itu bukan terkait masalah permasalahan agama, bukan, tapi peraturan daerah. Lebih ininya, lebih ditekankannya kayak gitu. Karena di dalam Islam nggak ada ya, nggak ada yang mengajarkan bencilah ya orang kafir, nggak ada kayak gitu. Tadi saya bacakan ayatnya, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fiddin. Ya, Allah tidak melarang kamu berbuat baik. Dan harus membenci agama Muslim, nggak ada itu. Ya, jadi kayak gitu, nggak ada disuruh untuk membenci agama lain ya. Lain hakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fiddin. Allah tidak melarang kamu berbuat baik ya. Terus Allah juga tidak melarang kamu berbuat adil kepada orang yang di luar agama Islam yang tidak memusuhi agama Islam gitu. Jadi kalaunya perasaan aja kali itu. Yang lain-lainnya ya kayak gitu. Terus kalau untuk perusakan rumah ibadah gitu ya, saya rasa itu keterlaluan juga sih ya. Kenapa saya bilang keterlaluan ya? Kalaunya ingin membubarkan karena tidak ada izin, nggak perlu juga pakai penghancuran gitu loh maksudnya. Gitu. Jadi ini tadi Ustadz bilang nggak ada kita untuk menggiring yang namanya untuk membenci, saling membenci, benar kan? Jadi kenapa Ustadz dari tadi aku dengerin yang naik-naik itu semua Ustadz kayaknya tuh menggiring kebencian sih? Mana? Saya bacain yang tertulis masalahnya. Kenapa tadi pertanyaan Ustadz ada tadi itu salah satu kenapa kenapa orang Kristen itu menyembah Tuhan gitu kan? Ada nggak? Ada tadi kan? Ya kan? Iya, tadi saya kan bertanya pertanyaan umum itu. Iya. Gini, saya luruskan sedikit ya supaya tidak ada salah paham. Dan gini Ustadz, Yesus itu gini kayak saya ini ya udah sana dulu. Ntar dulu ya. Saya itu kan saya seorang perempuan. Jadi saya sepengertian saya ya untuk tentang Yesus. Nah, jadi gini Ustadz, saya perempuan, saya punya 3 gelar. 3 gelar itu kayak gini. Saya mama dari anak saya anak dari bapak saya, dan saya juga punya nama sendiri, gitu. Ya. Terus? Jadi gini, Yesus itu gini tuh, dia itu adalah 3 roh Allah, terdiri dari Tritunggal. Ya kan? Nah, kenapa dia jadi manusia? Karena supaya dia bisa mengalami apa yang dialami oleh manusia, Ustadz. Jadi dia terlahir sebagai manusia.
Tapi bedanya Yesus kami itu, Yesus yang kami percaya adalah Tuhan, itu dia lahir dari rahim tapi bukan dari perkawinan, maaf nih ya. Bukan dari perkawinan hubungan nafsu laki-laki dan perempuan. Dan di Alkitab kami di Perjanjian Baru itu sudah tertulis, Ustadz, yang mana itu bahwasanya Yusuf dan Maria tidak melakukan perkawinan di tempat tidur atau bersama. Jadi Yesus itu adalah roh Allah sendiri, yang masuk, yang menjelma lah itu ya istilahnya ya, menjelma dalam rahim Maria. Nah, jadi kenapa Muslim itu mengolok-olok seolah-olah manusia maaf tadi dibilang ada disusui lah, karena memang dia manusia, dari manusia menjadi lahirnya manusia supaya dia, makanya Yesus benar, dia selama dia di dunia itu dia mengalami yang namanya ketakutan seperti bagaimana manusia itu sendiri. Tetapi keajaibannya kenapa kami percaya Yesus itu belum Tat. Nanti belum ya dengar dulu ya teman-temannya. Iya. Kenapa Yesus itu memang dia adalah Tuhan? Karena Tritunggal tadi, ada roh, ada tubuhnya, dan dia kan memang mengalami kematian, dan matinya itulah dia sebagai manusia. Dan Ustadz tahu ya, ini mungkin belum banyak tapi mungkin banyak juga orang Kristen sudah tahu, dan banyak mungkin yang belum publisnya ya, atau saya yang kurang ini nggak tahu ya. Yesus pun berkuasa dengan nyawanya sewaktu dia di Kalvari, di kayu salib. Ya, kenapa saya bilang itu? Sebelum dia menyerahkan dirinya, sebelum dia bilang finish, selesai Tuhan, ke dalam tanganmu Bapa, dia menyampaikan nyawanya kepada Bapaknya yang di sorga, yang menulisnya tadi. Iya, penulisnya itu bagaimana dia lihat surga? Jadi kan Ustadz Kristen itu ditulis itu oleh ada yang Rasul Paulus, dan itu kejadiannya memang bukan karang-karangan, Ustadz. Iya, tahu saya ada tertulis penulisnya itu lihat surga pakai apa? Ya bukan memang kan surga gambarannya ke atas. Dia lihat surga pakai apa gitu loh. Itu aja yang saya tanyakan. Kok bisa-bisanya menulis Yesus naik ke surga? Dia lihat surga itu pakai apa? Pakai mata kepala sendiri, kan ada manusia. Pakai mata. Mana bisa kita melihat pakai mata? Iya, panjang kali lebar teman-teman, saya nanya satu aja, singkat pula ya. Ya udah, Ustadz lah. Sekarang Ustadz mau nanya apa? Iya, itu kan itu pakai teropong apa orang lihat surga? Sudah disaksikan oleh murid-murid Yesus, dan ada beberapa orang pada saat itu. Ya udah, jadi berarti kan nggak pakai teropong, pakai mata. Bu. Kata ibu, murid-muridnya Yesus menyaksikan juga. Ya, mereka melihat surga pakai apa gitu. Mereka memang belum melihat surga pada saat itu, Ustaz. Berarti ngibul berarti. Ya, bukan ke surga. Gini aja Bu ya. Kalau kosakatanya Yesus naik ke langit, saya sepakat. Tapi kalau naik ke surga, orang pakai teropong apa coba? Jadi di langit itu ada apa? Emang gambaran surga itu di bawah kolong langit? Emangnya surga di langit gitu? Memang kita kan, memang gambaran kalau surga itu dinaik di atas, Ustaz. Aduh. Menurut gambaran Muslim dulu saya tanya, emang surga itu di mana? Bumi ini Bu ya, bukan datar dia ya, tapi oval gitu menurut penelitian. Yang di bawah gitu, langitnya di bawah, yang di atas ya ke atas langitnya gitu ya.
Makanya saya bilang arah surga itu nggak bisa ditentukan. Bisa-bisanya orang menuliskan Yesus naik ke surga, ya. Aduh, ngibulnya keterlaluan gitu. Begini Bu ya, saya sampaikan Yesus itu tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Di Yohanes 5 nomor 30. Ya, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar dan penghakimanku adil. Itu kata Yesus ya. Jadi Yesus kagak punya kuasa. Ya, terus ya Bu ya, saya sampaikan sama Anda, tidak pernah Yesus juga mengajarkan Tritunggal. Tuhan 3 dalam 1 itu nggak ada. Yesus mengajarkan dia mengulang-ulangan Ulangan 6 nomor 4. Apa yang dikatakan Yesus? Ya, hai Bani Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Nggak ada Yesus berseru kepada Bani Israel atau Yahudi, hai Bani Israel, Tuhan Allah kita 3 dalam 1. Macet, nggak ada. Gak pernah ada dia mengajarkan Tuhan 3 dalam 1. Apalagi di dalam Yohanes 17 nomor 3. Bagaimana cara hidup kekal, kata Yesus. Inilah hidup yang kekal itu, mereka mengenal Engkau satu-satunya, bukan 3 dalam 1. Maksudnya itu, gini Ustadz, kan gini, kan saya bilang tadi seperti gambaran saya 1 orang, tapi bisa disebut 3. Dan saya gini loh Ustadz, kayak Ustadz juga kan ada rohnya kan? Ada roh nggak Ustadz itu? Di Muslim percaya nggak ada rohnya? Baik. Saya sampaikan dulu kepada Ibu ya. Di dalam Yohanes 17 nomor 3, Yesus menyampaikan Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Iya. Itu adalah utusan Allah. Iya. Betul, utusan bukan Tuhan gitu. Selama dia di dunia, makanya dia naik ke surga pulang lagi ke rumah. Nah, jadi begini Bu. Ya, jadi begini, dari situ aja kita dapat melihat bahwa satu-satunya, nggak ada konsepnya 3 dalam 1, nggak ada. Satu-satunya Allah, nggak ada Yesus bilang Allah 3 dalam 1 di situ. Jadi kalaunya Anda tidak mengenal Allah yang satu-satunya, tapi mengenal Allah 3 dalam 1, itu sesat kemana Anda? Yohanes 17 itu belum selesai, hanya di start 3. Saya bacakan ya Ustadz ya. Ya iya, tahu. Gini dia, inilah hidup yang kekal itu, itulah tadi surga hidup yang kekal, ya kan? Kita Kristen meyakini itu, bukan cuma Kristen, semua agama, tujuan kita beragama itu mencari Tuhan itu untuk hidup kekal nanti setelah kita mati, betul Ustadz? Iya. Ustadz, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau di sini huruf besarnya adalah Yesus, ya kan? Ada satu-satunya Allah yang benar dan Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Ada dia bilang 3 dalam 1. Jadi dia ada bahasa Ustadz, ngerti nggak sih bahasa Allah yang mengutus? Mengutus itulah Yesus tadi yang saya bilang, dia menjadi rupa manusia, itulah menjadi Yesus. Bu, saya bukan menekankan Yesusnya, tapi menekankan Allahnya satu-satunya. Ya. Lanjut Pak, 4 ya Ustadz ya, lanjut. Ya, aku telah mempermuliakan Engkau di bumi, dan di sini Engkaunya juga huruf besar, dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang Engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Jadi Yesus itu turun menjadi rupa Allah. Allah itu turun jadi rupa Yesus, rupa manusia, untuk mengerjakan apa yang tadinya Allah maui di manusia, di bumi, yaitu
untuk oleh sebab itu ya Bapa permuliakan aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Artinya apa Ustadz? Sebelum dunia ada pun Allah sudah merancangkan bahwasanya Yesus itu akan turun ke bumi, lahir sebagai manusia, merasakan apa yang dialami manusia, dan lewat kematian Yesus, penebusan Yesus, dunia diselamatkan. Makanya diakui itu Ustadz, seluruh bumi, seluruh dunia mengakui itu. Makanya ada Masehi setelah Yesus lahir. Udah, saya tanggapi ya. Baik, ya. Dari situ aja kita dapat membaca Yesus mempermuliakan Bapaknya. Artinya apa? Dia tidak mempermuliakan. Sabar dulu Bu, ya. Baru saya ngomong langsung panas gitu. Bukan panas. Karena iya. Gini Ustadz, saya jujur ya, saya nggak pernah, saudara saya juga, nenek saya juga dulunya Muslim. Saya nggak pernah menghina Muslim, tapi kenapa gitu Muslim tuh kayak menghina Yesus tuh kayak takut kali sama Yesus itu gitu. Padahal Yesus itu baik loh Ustadz. Baik. Ini semua manusia. Baik. Bu. Dengarkan saya dulu ya, dengarkan saya dulu nih ya. Salah ibu kalau menilai Muslim Muslim takut dengan Yesus. Bahkan Muslim itu adalah pengikut Yesus. Nanti kita bahas. Ya gini ya. Contoh ya begini ya. Dari yang Anda katakan, ayat-ayat yang Anda sampaikan, tidak ada di situ Yesus mengatakan ya bahwa Allah itu 3 dalam 1, nggak ada. Tapi satu-satunya. Oke? Satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Lagi pula Bu ya, kalau kita merujuk ke Matius 7 nomor 21 ya, apa yang dikatakan oleh Yesus di situ? Kata Yesus ya, Matius 7 nomor 21. Oke, kita coba Anda baca. Jangan setengah-setengah ya. Ya. Oke. Apa yang dikatakan Yesus di situ? Tidak semua orang akan masuk dalam kerajaan sorga. Orang yang berseru kepada Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Nah, baik, kehendak Bapa di sorga ini adakah agar dia menyalibkan Yesus di tiang salib? Ada nggak Bapa di sorga ini menghendaki agar Yesus itu jadi korban? Karena gini Ustadz, karena ya enggak, gini Ustadz. Kan nggak ada. Karena kan nggak ada kehendak Bapa di sorga. Besarnya lah kasih Bapa di sorga. Bentar dulu ya. Di dunia ini. Kenapa? Kalau Anda udah tahu nggak ada kehendak Bapa di sorga, Yesus itu disalibkan, nggak ada kehendaknya kayak gitu, ya berarti Anda ikut siapa? Kata Yesus tadi seperti apa? Kalaunya tidak melakukan kehendak Bapakku yang di sorga, dia tidak akan masuk dalam kerajaan sorga. Lalu Anda ikut siapa? Gini Ustaz, paham maksudnya yang di sini kan ini Ustaz, ya saya bilang tadi kita jangan potong-potong kalau untuk baca Alkitab, baca Injil ya kan Ustaz. Nah di sini diceritakan itu bukan setiap orang yang berseru kepada Tuhan. Sama gini dia Ustaz, yang kayak ini pengertiannya seperti ini Ustaz dari ayat sebelumnya ya. Nah, dia dikatakan seperti ini, orang-orang yang tidak melakukan apa yang benar, misalnya kebaikan, misalnya ya seperti ibadah yang sejati itu apa? Satu pertanyaan saya Bu di situ. Oke. Ada nggak kehendak Bapa di surga untuk menyalibkan Yesus? Tunjukkan sama saya. Ini Ustadz, memang sebenarnya Bapak mana sih Ustadz? Ustadz seorang Bapak enggak? Iya kan Bapak di surga. Bapakku yang di sorga kata Yesus. Oke, sebelum saya jawab pertanyaan Ustadz seorang Bapak atau seorang Bapak? Iya.
Gini Ustadz, karena sudah begitu hancurnya keadaan dunia ini Ustadz, manusia-manusia yang sudah berdosa, karena kasihnya lah dia mengutus anaknya Yesus tadi. Nah, dia mengorbankan anaknya satu-satunya tadi yang dikatakan itu Yesus itu untuk menebus, dan dia mati, kematiannya itu bukan kehendak Bapa Ustadz, tapi kehendak daripada manusia-manusia di muka bumi ini yang sudah berdosa, supaya Waduh. tidak lagi dihukum Ustaz. Ada. Gitu. Berarti bukan kehendak Bapa di sorga. Tidak. Sebenarnya Bapa di sorga itu nggak mau anaknya ini dibunuh. Karena apa? Tapi karena dia untuk menyelamatkan manusia tadi supaya bukan kita lagi. Ya gini, kayak jembatan melalui Yesus inilah penebusan itu terjadi. Gitu. Jadi nggak ada kehendak Bapa di sorga untuk menyalibkan Yesus, betul? Ya, itu bukan kehendak Bapa. Iya. Kan mana ada kan kehendak Bapa di sorga untuk menyalibkan Yesus agar menebus dosa? Nggak ada, kata Anda. Anda sendiri yang mengatakan sudah tahu nggak ada. Ya, lalu dari mana ya konsep penebusan dosa? Nggak ada berarti. Ini Ustadz, artinya Yesus itu lahir ke dunia, dia mengalami apa yang dialami manusia, supaya manusianya nggak bilang, yalah kamu kan Tuhan, kamu nggak tahu, kamu nggak ngalamin. Setelah kita mengalami kesakitan di dunia ini, kita nggak bisa beralasan berargumen, kamu kan Tuhan, kamu nggak pernah mengalami dunia itu, pahitnya dunia itu, kejamnya dunia itu. No. Tapi Yesus sudah mengalami itu. Makanya Yesus Kristus, makanya kami Kristen pengikut Kristus mengalami itu, dan saat kami mengalami namanya tekanan hidup, Yesus kami sudah duluan mengalami itu, dan dia mengatakan kuat, dan dia mengajarkan kami untuk hidup dalam kebenaran dan tetap sabar, tetap bersyukur. Itu Ustadz, karena dia pun baik Bu, saya tanggapi ya. Gini Bu ya, dari yang Anda katakan tidak ada Bapa di surga menghendaki Yesus mati dibunuh di tiang salib untuk menebus dosa. Baik, jadi seperti ini Bu ya yang saya sampaikan kepada Anda. Bu ya, Yesus dia tidak pernah ya mengajarkan kitab-kitab yang Anda pegang. Tidak pernah kenal Kristen. Yesus tidak kenal sama sekali dengan Kristen. Yesus bukan bawa Kristen. Ya, bukan. Nah, jadi Bu, ya, apa yang Ibu sampaikan kepada saya itu adalah doktrin dari pendeta Ibu, ya. Bukan dari ajaran Yesus. Kagak pernah Yesus ngajarin seperti itu yang disampaikan oleh Ibu. Nggak ada. Apa yang disampaikan oleh Yesus ya, bahwa selama langit dan bumi ini tetap ada ya, satu iota dari hukum Taurat itu tidak dapat ditiadakan. Artinya apa? Kalau kita merujuk ya ke kitab para nabi di perjanjian lama dulu ya, dosa tanggung sendiri-sendiri. Nggak ada Yesus ngajarin dosa ditebus, kagak ada. Ya, Hezkiel 18 nomor 20, anak tidak akan menanggung dosa bapaknya, dan bapak tidak akan menanggung dosa anaknya. Nah, tuh. Enggak Ustadz, Yesus itu datang untuk menebus dosa, dan lah itu saya kasih data sama Ibu. Kehendak Bapa sudah nggak ada. Kalau kehendak Bapa nggak ada, lalu Kristen ini kehendak siapa? Kehendak pendetanya nyembah manusia. Kehendak pendetanya menyembah Yesus itu. Kalaunya kehendak Bapa di surga bukan untuk menyembah Yesus, bukan untuk menuhankan Yesus, tapi percaya kepada Yesus bahwa Yesus itu adalah hambanya, utusannya, bukan Tuhan. Gimana sih? Mbak, coba Anda buka. Ya, Bu ya, Bu, coba Anda buka di dalam Matius 12 nomor 15 coba. Bang minta handphonenya Bang. Bentar Bang. Bentar ya Ustaz ya. Handphonenya diambil saya. Bentar, sini. Nggak bisa imani saja ya. Jangan banyak tanya, imani saja ya. Seru nih sama ibu ini ya, karena dia juga pakai Bible gitu. Seneng saya ya.
Apa tadi Ustadz? Coba Matius 12 nomor 15. Matius 12 ayat 15 ya. Oke. Judul perikopnya apa? Yesus hamba Tuhan. Iya, hamba. Bukan Tuhan dia, bukan. Ya. Ya, kan tadi udah saya bilang Yesus lahir ke dunia Tuhan yang Allah itu sendiri adalah Bapa itu menjadi manusia jadi Yesus kan namanya Yesus karena dia lahir ke dunia jadi manusia kan udah saya bilang tadi Bu, di mana Bapa mengabarkan bahwa dia akan menjelma jadi manusia itu di mana? Nggak ada kehendak Bapa di sorga dia akan menjadi manusia. Itu adalah doktrin dari pendeta ibu dengan memakai firman Yohanes pasal 1 ayat 1. Itu bukan ajaran Yesus. Mana sih? Nggak pernah Bapa di sorga itu ya aku akan menjelma jadi manusia. Nggak ada kayak gitu kehendak dia. Kacau. Ada Ustadz. Jadi Yohanes 8 ayat 42 Ustadz. Ayo kita buka sama-sama. Itu pula. Oke. Ya kan Ustadz. Jadi gini dia Ustadz. Kata Yesus kepada mereka, "Jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku. Sebab aku keluar dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan dialah yang mengutus aku." Kan iya. Ya udah Ustadz, kan saya bilang tadi juga dari awal, Yesus itu lahiriahnya adalah utusan Bapa itu sendiri gitu. Iya. Jadi sama berarti bukan Tuhan kan? Ya gini saya mau tanya sama Ustadz. Jadi kenapa konsepnya itu kenapa Kristen yang memuja Yesus yang memang adalah utusan Allah itu sendiri diolok-olok kayak memuja manusia gitu loh. Kan memang berkata bahwasanya dia itu Allah itu mengutus Yesus itu adalah ya memang dia Allah sendiri gitu. Paham gak? Gini Bu, ya kagak pernah ada Yesus mengatakan dirinya adalah Allah itu sendiri, nggak ada. Makanya jangan ngarang gitu. Apa yang telah diutus oleh Tuhan bukan berarti dia pengutus. Pengutus dengan yang diutus itu beda. Hamba dengan Tuhan kata Yesus itu beda. Di dalam Yohanes 13 nomor 16 ya, kata Yesus seperti apa? Seorang hamba ya, seorang hamba tidak lebih tinggi daripada tuannya. Kayak gitu. Itu kata Yesus. Artinya apa? Seorang yang diutus kata Yesus bukan berarti yang mengutus, bukan. Artinya apa di situ Yesus menegaskan Yohanes 13 nomor 16 bahwa dia bukan Tuhan. Bukan Bapak gitu, tapi Bapak itu yang mengutus dia. Coba Anda buka juga ya di Matius 11 nomor 25, Bu. Di situ dikatakan bahwa Yesus dia bersyukur kepada Bapa Tuhan langit dan bumi. Bukan berarti dia itu Bapa sendiri, bukan ya. Ini ya Ustadz ya. Yang menjadi problematik itu kenapa Muslim itu menyalah-nyalahkan bahwasanya kan kita memang seperti saya bilang tadi, Yesus itu kita yakini adalah Allah itu sendiri yang memang menjelma. Nah, gini masalahnya di sini, Bu. Gini, sekarang saya apa Ustadz yang nggak paham nih? Karena saya bilang tadi, Ustadz punya nama nggak? Punya gelar nggak? Panggilan kan bisa 3 kan Ustadz. Nah, kan saya bilang, pasti Bu. Gini, saya punya nama kan, punya gelar kan gitu. Pasti saya yang lebih mengetahui tentang diri saya, betul nggak? Nah, saya kan mengetahui tentang diri saya, bukan Anda, betul? Gelar saya siapa, saya ini dari mana, pasti saya yang mengetahui tentang diri saya, betul nggak? Betul. Baik. Kalau Anda katakan Yesus adalah Allah, mana pengakuan Yesus dirinya aku adalah Allah? Ada. Mana? Carikan aku adalah Allah, mana itu? Yesus lebih tahu tentang dirinya sendiri, bukan Anda gitu. Maka kita akan cari dan tuntut di mana Yesus mengaku aku adalah Allah. Silakan dicari ya.
Nggak mungkin Anda lebih tahu daripada Yesus pemilik dirinya, ya. Pemilik diri pasti lebih tahu tentang dirinya, bukan Anda gitu. Nah, sekarang carikan di mana Yesus berkata, "Aku adalah Allah." Gini, Ustadz. Jadi kan Ustadz, di Yohanes 8 ayat 58 itu Ustadz, Yesus berkata gini, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi," ini Yesus sendiri yang berkata, "Aku telah ada." Nah, Nggak jadi nyambung itu, Bu. nggak nyambung. Loh, tadi Ustadz kan bilang gimana Yang saya tanyakan, yang sesuai yang Anda katakan, Yesus adalah Allah, itu di mana pengakuan Yesus di mana? Itu Yohanes 8 tadi ada juga di situ dia mengaku bahwa Di mana Yesus adalah Allah tulisannya? Gini Ustadz, Yesus itu kan saya bilang dia lahiriahnya itu adalah utusan, dia hanya nama loh tuh. Bu, jangan ngotot dulu ya, kita utamakan nggak usah bawa doktrin terlalu tebel sama saya gitu. Coba dicari dulu Yesus adalah Allah tadi itu di mana? Kalau nggak ada, akui nggak ada. Kalau ada, tunjukkan gitu. Gitu cara diskusi. Yang pastinya Ustadz, Yesus itu adalah Tuhan dan Yesus Nah, itu kan nggak ada kan, Bu? Nah, kan nggak ada. Saya, kata ibu ya, saya Ustadz, gelarnya Ustadz. Nama saya Yusuf kan gitu. Terus saya di sini gelarnya ada berapa? Kan pasti diri saya lebih mengetahui ketimbang ibu, kan gitu. Ya, saya punya gelar apa aja kan gitu. Nama panggilan saya berapa kan kayak gitu. Saya yang lebih tahu tentang diri saya, bukan ibunya. Nah, maka dari itu, kalau merujuk kepada Yesus, maka Yesus lebih tahu tentang dirinya. Jika Anda katakan bahwa Yesus itu adalah Allah, mana pengakuannya bahwa dirinya aku adalah Allah? Mana? Aduh. Gak mungkin Kristen lebih tahu tentang diri Yesus. Pasti Yesusnya sendiri lebih tahu tentang dirinya. Gak mungkin pendeta atau gereja, gak mungkin. Apalagi ibu. Gitu. Cariin di mana dirinya mengaku aku adalah Allah katanya. Sesuai yang ibu katakan. banyak Ustadz, banyak. Jadi gini Ustadz ya, saya nggak bisa jabarkan satu-satu. Yang pasti Yesus itu adalah Bukan tidak bisa Allah dijabarkan, itu Bu. sendiri yang Bu, saya kasih tahu ya, saya baca kitab Anda itu udah habis. Kagak ada Yesus mengaku adalah Allah, nggak ada. Bukan tidak bisa dijabarkan, tapi memang tidak ada gitu. tapi gini ya Ustadz ya. Kalaunya ada, saya terjun dari patung Liberty ya ke bawah gitu ya. Kalaunya ada Yesus ngaku aku adalah Allah kata Yesus, terjun saya dari patung Liberty ya. Gitu aja. Roma 10 ayat 9. Saya percaya itu Kenapa Ustadz. pula Mana dikatakan- kenapa pula ke Paulus, Bu? Ya, orang gini Perkataan kan, Yesus, aku adalah Allah, kata Yesus. Perkataan Yesus, malah ke perkataan Paulus. begini Ustaz, sebab jika kamu mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hati bahwa Allah telah membangkitkan dia dari Aduh, Bu, kamu akan diselamatkan. Bu, sebentar dulu. Kita ini mau ikut Paulus atau mau ikut Yesus sih? Itu perkataan yang memang datang dari mulut Yesus juga, yang mana begini Ustaz, karena ke-12 murid Yesus itu sudah melihat bagaimana Yesus itu hidup berbeda, walaupun dia manusia, tapi dia berbeda dari manusia-manusia yang lain gitu. Bu, surat Paulus ke Roma, Paulus itu kagak pernah ketemu Yesus, Bu. Paulus, gini Ustaz, Paulus itu kan dia salah satu dari murid, gini, dia mendengar apa yang sudah dijalankan yang dialami oleh 12 murid Yesus. Paham gak sih Ustaz? Nggak pernah dia ketemu Yesus, Paulus nggak pernah bertemu langsung. Gimana
gimana sih? Makanya saya tanya sama ibu, kita ini mau ikut Paulus atau mau ikut Yesus gitu. Jadi gini Ustadz, itulah Kristen itu Ustadz, dia tidak apa yang dipikirkan Syukran, jazakallah. dengan yang bagaimana, karena memang sama dengan bagaimana Yesus itu lahir, sebagaimana Yesus itu mati, itu nggak bisa dijabarkan dengan yang logika, karena memang nggak pakai logika. Yesus mana orang mati, orang yang mau mati pun dia tahu kapan dia mati dan kapan dia akan bangkit. Nah, itulah hebatnya Yesus tadi, makanya dia nggak sama, dan kami percaya dia adalah Tuhan. Itu sangat sendiri. Gitu, udah saya bilang sama ibu ya tentang diri Yesus. Pasti Yesusnya sendiri yang lebih mengetahui daripada Kristen, daripada pendeta, daripada gereja. Maka dari itu kita perlu mencari pengakuan Yesus tentang dirinya. Ya, adakah dia mengatakan bahwa aku ini adalah Allah? Nggak bakalan ada. Kalau misalnya itu nggak ada kan Ustadz, saya anggap seperti inilah. Saya bukan mau berargumen yang bagaimana untuk pembenaran yang menurut enak-enak didengar ya Ustadz. Gini sama, oke. Sekarang saya pakai logika kayak Ustadz pakai logika, oke. Jadi Ustadz bilang sama kayak langit, dia nggak bilang kalau dia itu tinggi kan gitu kan Ustadz. Nah itu tapi orang yang melihat bagaimana dia hidup dan selama dia hidup 30 tahun dia di dunia dan sebagaimana dia mati dan apa yang dia perbuat selama di dunia. Nah dari situlah makanya dituliskan banyak rasul-rasul yang menuliskan bagaimana kita Yesus itu, dan itu adalah real, nyata, bukan karang-karangan gitu. Bu, ibu nggak tahu bahwa yang namanya Lukas itu tidak ketemu dengan Yesus gitu, nggak tahu sejarahnya. Lukas itu bukan muridnya Yesus, tapi menulis kitab Anda gitu. Gimana kita mau tahu kebenarannya? Orangnya sendiri nggak melihat langsung, tapi dari katanya, katanya. Bukan katanya Ustadz, karena memang ada yang melihat dan menyaksikan. Jangan bilang katanya Ustadz, Kristen Bu, gini. Coba buka Lukas 1 pasal 1 sampai 3 dulu. Ya. Tunggu, saya bantah dulu sebentar Ustadz. Sebentar, saya bantah dulu. Iya bantah. Coba buka Lukas 1 sampai 3. Ya, Lukas 1 sampai 3. Coba buka, baru Anda bantah. Lukas 1 sampai 3. Nah, karena itu setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan penyelidikan. Nah, kan menyelidiki berarti dia pakai fakta dong. Sudah diselidiki dan ada faktanya, ada buktinya. Berarti dia nggak ngarang dong, Ustadz. Jadi artinya kan bukan sejaman dengan Yesus, tapi penyelidikan, kan gitu. Dan penyelidikannya terbukti. Berarti kan tidak mengarang. Artinya Bible ini tidak mengarang, benar nggak? Jadi kalaunya Bible itu ya asli dari Yesus, mana verifikasi Yesus? Kan Ustadz bilang tadi bahwasanya Yesus nggak ketemu, jadi dari mana ceritanya? Iya makanya Bu, Yesus kagak pernah kenal dengan kitab Lukas. Yesus kagak pernah kenal dengan kitab Yohanes. Yesus kagak pernah kenal dengan kitab Matius. Yesus kagak pernah kenal dengan kitab Paulus, nggak pernah. Tapi dia apa? Ketika dia mengajar di Bait Allah, Bu ya, dia itu mengajarkan kitabnya para nabi, hukum Taurat gitu. Bukan mengajarkan Injil Yohanes, Injil Petrus, Injil Markus, apa itu? Nggak kenal Yesus. Bilang kan, oke, Lukas, Rasul Paulus itu tidak bertemu langsung dengan Yesus. Nah, seperti yang Lukas 1 saya bacakan ya, Lukas 1 ayat 3 sampai 4. Karena itu setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan
terang bagimu. Artinya terbukti ya Ustadz, ada 4 ayat 4-nya, supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Jadi Iya. kami Kristen ini mempercayai seperti yang udah ditulis di Bible ini, sudah selidiki, faktanya ada, buktinya ada, kami mempercayai itu gitu. Kenapa jadi bahan Iya, olok-olok? iya. Faktanya ada, buktinya ada. Baik. Kalau faktanya ada, Bu. Nah, iya Ustadz. Anak saya mau Kalau- tidur, dia mau salam tidur. Ya pergi Bu sana. Waduh. Tidurkan dulu lah ya. Dia mau Bisa. mau tidur, jangan Ya. diturunkan dulu. Dia mau pamit tidur. Anak saya mau Oh. pamit bobo gitu. Jadi ya saya tidur. Ya oke lanjut. Oke, ya gini Bu ya. Di situ dapat kita ketahui bahwa itu adalah hasil dari penyelidikan. Tidak ada verifikasi langsung dari Yesusnya bahwa yang dituliskan Lukas itu betul, nggak ada. Ke surga, dia tidak perlu verifikasi. Kan artinya apa? Redaksi Bu, gitu loh, Ustaz. gini artinya apa? Ditangguhkan kebenarannya. Arkeolognya itu semua peninggalannya itu sejarah-sejarahnya itu ini Ustaz. Bu, masa kita baca koran kabar berita hari ini, polisi telah menyelidiki sindikat A, B, dan C, kan kayak gitu. Kita jadikan kitab suci kayak gitu. Itu dibilang juga di situ bahwa itu bahwa kebenarannya itu nyata dan buktinya pun ada. Karena sampai sekarang real ya Ustaz, kuburan Yesus itu ada. Bahkan tapak kaki Yesus aja ada loh Ustaz. Terus tiang salibnya mana? Kayu salibnya mana? Ada tiga Mana? itu ada. Bahkan Mana kayu salibnya mana? kayu salibnya itu Ustaz, namanya kayu kan udah bertahun-tahun Ustaz. Gak ada. Ada Ustaz. Gak ada kayu salibnya. Terus pakunya mana? Pakunya? Ustaz, kalau itu udah, makanya saya bilang Ustaz Muslim itu jangan mengolok-olok. Kan nggak ada. Bukan mengolok-olok Bu, saya mempertanyakan. Sudah dibilang di awal. Jangan Ustaz, gini Ustaz ya, kalau kayu ada batas expirednya ya. Apa namanya itu kayak apa sih namanya? Ya expired itulah ya istilahnya ya. Nah, oke, mungkin juga kayu salib, apa tadi Ustadz bilang pakunya, tapi Ustadz kayak Golgota, tapak kaki Yesus, bukit Yesus tempat berdoa, itu nyata semua Ustadz, ada buktinya, semua itu ada, dan seperti yang tertulis tadi, bahwasannya sudah dibuktikan kebenarannya. Sudah dibuktikan. Sekarang udah gen Z, gen apalah ini sekarang pun itu masih ada loh Ustadz, masih ada itu semua di tanah sana, di apa sana, di Yerusalem Di mana? Ada. Hah? Di mana? Di mana? Yesus lahir di mana, di kandang domba, di mana kotanya, itu semua ada. Nggak ada, nggak pernah ada Yesus lahir di kandang domba. Kacau. Yesus itu dia dilahirkan, setelah dilahirkan diletakkan di palungan, nggak ada di kandang domba. Pada intinya Ustadz, seperti yang tadi katanya kan Yesus yang menuliskan kisah Yesus itu sudah dibuktikan kan, dan dia menuliskannya pun Bu, dengan gini, Bu. Kan di situ kan sedapat kita lihat ya, dia menyelidiki. Kan kayak gitu. Kitab penyelidikan. Masa kalaunya koran di zaman sekarang, polisi menyelidiki sindikat A dan B dan C, kan kayak gitu. Ya, jadi kitab suci. Macam mana? Kata polisi, aku menyelidiki ini dan kejadian ini sungguh benar klaimnya, kan kayak gitu. Padahal apa? Pelakunya aja kagak ada, kagak ketangkap, kan gitu. Nggak bisa imani saja, buntu jadinya Bu. Ya nggak bisa kayak gitu, imani saja. Ada, itu hebatnya Kristen, percaya tanpa harus melihat Ustaz. Nah, imani saja itu namanya berarti. Memang itu. Udah dibilang juga murid-murid Yesus yang 12 murid-murid penulis kitab ibu itu tidak ada yang sejaman dengan Yesus, nggak ada. Jadi gini Ustadz, jadi saya mau jadi Ustadz kan dari tadi juga udah nanya, saya mau nanya dong sama Ustadz, benar? Boleh dong? Iya. Jangan enggak ikhlas gitu lah Ustadz. Iya. Jadi
apa tujuan daripada Ustadz lah secara pribadi, kayak menguliti lah atau bisa dikatakan menggiring lah ini ya, bahwasanya Yesus itu tidak Tuhan. Kenapa orang Kristen itu mempercayai bahwasanya Yesus itu adalah manusia tapi menuhankan gitu? Tujuannya apa? Saya tanya dulu, ini secara gamblang. Baik, Bu. Kalaunya saya ya tidak ada bertujuan untuk mengislamkan Kristen, nggak ada. Ya, terus satu dulu. Ya, nggak ada tujuannya seperti itu. Tetapi tujuan saya agar membuka pikiran dari Anda semuanya. Karena akal kita udah diberi gitu. Akal itu harus kita gunakan. Mana yang betul, mana yang salah, mana yang buruk, mana yang baik, mana yang Tuhan, mana yang makhluk gitu. Jadi tujuan saya menambahkan edukasi ya, manfaat ilmu pengetahuan dan juga melancarkan komunikasi, melatih komunikasi. Itu saja. Yakin Ustadz itu bukan menggiring opini supaya bagaimana bahwasanya orang Kristen tolol gitu ya, enggak, kasarnya gitu. Masa mau ibadah menuhankan yang katanya lahir dari rahim seorang perempuan gitu. Lah, kan kita bisa lihat juga di kitab para nabi, Allah bukan manusia, bukan anak manusia, kan kayak gitu. Jadi nggak ada Tuhannya para nabi itu akan menjelma jadi manusia, itu nggak ada. Jadi yang pada hakikatnya seperti ini Ustadz, memang sekarang ini lagi marak-maraknya yang namanya perdebatan lintas agama, iya kan Ustadz? Benar kan? Cuman gini loh Ustadz, saya bukan mau bilang agama seberang itu, karena gini, kita mempercayai Tuhan itu adalah pribadi kita sendiri, ya kan? Benar kan Ustadz? Kalaupun ada Kristen atau yang mengaku agama Kristen di luar sana, artinya memperbodohkan agama, maaf Muslim gitu kan, atau yang sebaliknya itu seperti apa. Tapi kan bukan berarti kita harus menyalahkan apa yang kita percayai itu kayak seperti Kristen itu. Ini apa namanya tadi? Ada yang kayak typingan di bawah juga ada yang bilang tolol gitu kan. Gini Ibu, saya itu ketika berdiskusi menyampaikan apa yang tertulis gitu. Yang tertulis aja yang dibacain, udah bahasa Indonesia, ngapain lagi kita muter-muter kan gitu. Kalaunya utusannya udah nggak perlu kita akal-akali jadi sama dengan yang mengutus gitu, nggak perlu. Gitu yang saya maksud. Sesuatu yang belum kita lihat dan bukti dari segala sesuatu yang belum terjadi, itulah iman. Artinya apa Bu? Ya, mari dudukkan Yesus itu sesuai dengan yang dikatakan oleh Yesus. Jangan berlebihan gitu. Kalau dia mengatakan dia adalah hamba, dia adalah utusan, kan kayak gitu. Ngapain dituhankan gitu? Itu yang hebatnya Yesus. Dan mudah-mudahan Ustadz dan juga para pendengar di bawah ini juga ya, saya tidak mengajak untuk kalian itu harus benar, yang mana benar mana enggak. Tapi jadi yang gini, Yesus itu adalah Tuhan dan dia sayang sama umat, dia mengasihi kita semua yang mendengarkan, baik yang mengolok-olok dia. Yesus sayang dan mengasihi kita semua. Oke ya Ustadz, selamat malam Ustadz. Iya. Selamat malam ya Bu ya. Gak apa-apa. Oke, saya follow dulu ibunya. Lancar diskusinya, bagus gitu ya. Oke, mantap. Tuh ya, teman-teman Kristen gitu dong. Ya, kalau diskusi ya bawa data kayak ibunya. Pinter tuh ibunya ya, ibu rumah tangga pinter loh ya, daripada kalian yang pendeta ya. Tapi apakah betul yang saya sampaikan? Nggak ada juga sih bantahannya kan gitu. Aduh, yang penting ngeyel dulu kan nomor satunya ya teman-teman ya, ngeyel dulu meskipun pakai data kan kayak gitu. Tadi kan ibunya kita suruh carikan ya kosakata Anda itu Yesus mengaku adalah Allah.
Kan itu nggak pernah ada gitu. Sampai kiamat 2 hari sebelum kiamat nggak bakalan ketemu itu ayat. Nah, kan gitu. Tapi ya ibunya pintar bernarasi sih, saya akui. Ya bagus tuh jadi pendebat. Seharusnya kayak gitu tuh yang jadi apologet, bukan kayak si Edis ya.